Saudara, Pam Kompleks di Perumahan Duren 3 Rumah Dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo mengungkapkan kesaksian dalam persidangan pada Rabu 26 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia adalah Marzuki Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta yang mengaku tak mengetahui jika terjadi penembakan di Rumah Dinas Verdi Sambo 8 Juli lalu. Saat kejadian, Marzuki berada di pos Satpam yang berjarak 20 meter dari rumah lokasi penembakan. Saat itu ia hanya mendengar adanya suara letupan seperti suara petasan dari Rumah Dinas Verdi Sambo. Kan saudara duluan. Siap. Kalau saudara yang mengendalikan kan ajudan. Siap. Saya melihat dari spion yang mulia izin. Oh ya nggak, maksudnya biasanya kan protapnya kan saudara yang mengendalikan ajudan. Siap. Kapan saudara harus maju, kapan saudara berhenti. Siap. Saat itu nggak ada yang memberitahu saudara. Siap. Tidak ada yang mulia. Saya hanya melihat dari spontanitas, saya melihat spion, mobil itu berhenti yang mulia. Jadi Saya inisiatif untuk menunggu sebentar, lalu belum ada petunjuk, saya langsung mundur karena mengingat saya di tengah-tengah jalan yang mulia. oke, saudara mundur terus kan Yang mulia, saya mundur ke belakang, lalu saya masih nunggu di atas motor yang mulia. sampai berapa lama? Sekitaran 3 menitan yang mulia. 3 menit. Setelah Siap. itu Saya lalu buka helm dan bakar rokok yang mulia sambil menunggu yang mulia. saudara nggak tanya nyamperin Yogi atau nyamperin Romel, ada apa ini kok berhenti? Siap. Saya semenjak habis bakar rokok, sebentar lalu saya langsung menyampiri Yogi untuk menanyakan kepastian di perjalanan yang mulia. Oke, terus Dan saya tanyakan Yogi, jadi jalan nggak? Terus Yogi menjawab, belum tahu bang. Seperti itu. Lalu saya ke pos security yang mulia. pos security. Siap. Pos security. Kemudian pada waktu di pos security itu kapan saudara mendengar suara tembakan? Untuk lebih persisnya saya tidak tahu pukul berapa, tapi saudara Marzuki yang menanyakan kepada saya apakah dengar itu suara tembakan, karena saya sekilas mendengar suara tapi tidak tahu suara apa yang Saat itu saudara sudah membuka helm. Siap, sudah yang mulia. Sudah membuka helm, telinga saudara mendengar semua yang terjadi. Siap. Oke. Saudara tidak bergabung dengan Yogi maupun Romel. Siap, saya di pos security yang Saudara mulia. tidak menanyakan lewat HP. Siap, tidak ada yang mulia, karena saya nggak berani nanya duluan, kalau petunjuk selalu dari ajudan yang mulai yang mulia. Oh, oke. Protapnya memang seperti itu. Siap, karena kapasitas saya hanya sebagai pengawal yang mulia izin. Memang saudara tidak mendengar atau saudara lagi tertidur? Saya tertidur, yang mulia. Oke. Mohon izin yang mulia, saya menyampaikan tambahan. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan memang ramai bunyi petasan memang saat itu. Kan itu sudah lewat bulan puasa. Masih banyak orang main petasan. Nah, itu idul ada ya? Oh, Iya, saat itu idul ada. Yang mulia. oke. Ya memang saya ini RT di sini. Tapi maaf saja, memang kejadian pada hari Jumat yang lalu itu memang tidak jadi perhatian saya. Karena pertama ya, kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan lain sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya rame. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut, biasa-biasa saja. Waktu itu saya tanya sama satpam juga yang jaga di sana, kamu mendengar? Mendengar Pak, iya, saya kira petasan juga. Jadi teman-teman,
orang-orang bodoh yang merasa sok pintar, memang kita sulit untuk memahami isi kepala mereka, karena mereka memang bodoh. Cuplikan video-video sebelum saya bicara ini semua saya ambil dari persidangan. Apa yang dikatakan Marzuki bahwasannya dia mendengar suara petasan dari depan rumah TKP itu di persidangan. Apa yang dikatakan oleh AKBP Ridwan Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, itu di persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Dia mengatakan mendengar suara-suara petasan sebelum dilaksanakannya sholat Jumat pun sudah ada. Pada setelah sholat Jumat pun ada juga. Begitu juga Marzuki mengatakan dia mendengar suara petasan pada saat penembakan tersebut terjadi, sedangkan dia katanya berada di pos security berjarak 20 meter dari depan rumah TKP. Ini kan kata Marzuki, dia mendengar suara petasan di depan rumah TKP. Di depan rumah TKP ya pos security. Bagaimana sih? Bukan saya yang ngarang loh, Marzuki yang mengatakan dia sebagai security. Ada orang meledakkan petasan, apakah dia melihat? Menurut Anda, para pendukung Ferdy Sambo yang merasa sok pintar, apakah Marzuki ini mempunyai kelainan penglihatan sehingga dia tidak bisa melihat? Kan dia harus melakukan pengamanan. Tugas dia kan security. Security itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pengamanan, satpam. Begitupun kata Ketua RT Mayor Jenderal Purnawirawan yang dulu pangkatnya sama dengan Ferdy Sambo, tapi kalau sekarang dia tetap Mayor Jenderal Purnawirawan, sedangkan Ferdy Sambo mantan pecatan polisi, mengatakan mendengar suara petasan. Yang mana rumah Ketua RT ini bukan dekat dengan rumah Ferdy Sambo. Mendengar suara petasan, Ketua RT-nya ini polisi, mantan polisi, di situ komplek polisi. Sudah terbiasa mereka mendengar suara senjata api. Memang tugas mereka kan selalu memegang senjata api pada saat bertugas. Masa tidak bisa membedakan antara suara petasan maupun suara tembakan? Ya bisa lah. Apakah saya mengarang? Pernyataan Ketua RT ini dituangkan di dalam BAP yang disumpah dan dibaca di pengadilan. Jadi pengadilan ini bukan saya rekayasa, bukan saya buat. Lah terus saya siapa? Apakah saya dewa bisa membuat pengadilan? Dikatakan saya berhalusinasi. Ada orang narkoba mengatakan saya berhalusinasi. Orang kecanduan narkoba mengatakan saya berhalusinasi, kan aneh. Misalnya kesaksian Farhan Sabila, ini kan dinyatakan di persidangan, ditanya oleh majelis hakim yang kita sama-sama kenal semua. Apa video tersebut saya yang buat? Lantas saya punya stasiun televisi banyak, saya bisa mengontrol, hakimnya saya tunjuk. Ini bukan pengadilan yang saya buat, Bung. Onnya kelewatan. Ini asli pengadilan dan saya ambil semua bahan-bahan ini dari pengadilan. CCTV-nya diputar di pengadilan. Bukan CCTV yang saya buat, diputar di pengadilan. Di situ terlihat Farhan Sabila berada di belakang mobil Sambo, motor Farhan Sabila. Farhan Sabila mengatakan dia berada di depan mobil Ferdy Sambo. Lah kita percaya yang mana? Percaya omongan Farhan Sabila atau percaya dengan CCTV tersebut? Sumber CCTV-nya 3, 2 dari rumah sebelah Ferdy Sambo, 1 dari lapangan basket. Apakah 3 CCTV tersebut adalah halu? Berarti yang betul-betul real itu Farhan Sabila. Loh kan aneh. Farhan Sabila mengatakan dia menemui Prayogi untuk menanyakan kapan berangkatnya. Padahal hingga selesainya eksekusi Brigadir Yosua, dia tidak pernah menemui Prayogi. Justru Prayogi yang menemui dia dan mereka menggunakan masing-masing HP. Terlihat di CCTV tersebut. CCTV-nya berasal dari pengadilan, Bung. Bukan saya karang-karang. Diputar di pengadilan. Diputar berkali-kali. Nah saya kan menonton. Lah kenapa CCTV itu diputar kalau memang CCTV itu bohong? Jangan diputar dong.
Salahkan pengadilan, jangan salahkan saya. Pengadilan, jangan diputar, CCTV-nya bohong. Lah baru tahu saya CCTV bisa berbohong. Misalnya kita melihat jeruk, ternyata mangga, begitu. Kita melihat orang, ternyata kambing, begitu. CCTV bisa berbohong. Saya baru mendengar CCTV bisa berbohong, atau melihat CCTV bisa berbohong dari komentar-komentarnya Pak Sorbo, pasukan Hore Sambo. Aneh sekali. Jadi tidak ada yang saya karang-karang, saya tidak berhalusinasi. AKBP Ridwan Soplanit berkata di persidangan, Marzuki Satpam Komplek berkata di persidangan, Farhan Sabila berkata di persidangan, Ketua RT Maijen Purnawirawan ini berkata di persidangan. Terus di mana saya buat-buat? Apa yang saya buat-buat? Misalnya kita menonton pertandingan sepak bola final nih, Piala Dunia Argentina lawan Prancis. Lah kita nonton, di situ dinyatakan Argentina menang. Loh, kok kita bilang menang kita salah, kita dianggap halusinasi. TV-nya mengatakan, menunjukkan Argentina itu menang. Lah terus Anda berhalu, yang menang itu adalah Prancis. Berdasarkan omongan dia, orang yang bego ngomong kayak gitu. Seluruh dunia tahu Argentina yang menang, kok dikatakan Prancis? Apalagi kalau dikatakan Timor Leste yang menang, kan lucu. Makanya mengenai Idul Adha, masa saya harus katakan saya ini Islam dari bayi? Hampir 60 tahun saya mengalami Idul Adha. Sejak zaman orang tua saya berdinas pindah-pindah daerah ke berbagai provinsi, saya mengalami Idul Adha. Bagaimana sih suasana Idul Adha di berbagai daerah? Sama saja, urusannya kurban. Kemudian setelah dewasa saya pun berpindah-pindah tugas di berbagai provinsi, termasuk di berbagai negara. Ya begitu-begitu itu Idul Adha itu. Sibuk mengurusi rumput, makanan ternak satu hari sebelum berlangsungnya Idul Adha. Itu yang dilakukan orang. Nanti setelah kurban, setelah membagi daging, baru banyak asap. Kenapa? Orang pada bakar sate. Yang muda-muda bakar sate. Itu malam. Hari pertama Idul Adha di malam hari, bukan petasan, Bung. Lah terus Anda mengatakan ada petasan Idul Adha itu, Anda hidup di negara mana? Saya ini manusia, bukan alien. Asli loh manusia. Artinya saya mengalami hampir 60 tahun. Beda ceritanya kalau bulan puasa. Nah kan hakimnya mengatakan ini kan sudah lewat bulan puasa. Kalau dulu di zaman Orde Baru bulan puasa memang banyak petasan. Kemudian menuju ke era-era reformasi mulai dilarang. Nah, acara tahun baru dulu banyak petasan, trompet. Karena kembang api itu hal yang istimewa, yang mahal. Di zaman saya kecil dulu, lilin, obor, meriam bambu, karbit, itu yang dilakukan orang. Nah, semakin hari berkembang, setelah era reformasi mulai banyak kembang api, makin murah. Lah sekarang kalau kita datang ke pedagang kembang api, kita tidak akan menemukan petasan, tapi kembang api. Di depan kantor polisi pun kita bisa menyalakan kembang api kok. Karena itu bukan bahan peledak. Beda dengan petasan, bahan peledak. Undang-undangnya ada, ancamannya jelas. Ini hukum positif yang masih berlaku saat ini. Bukan saya yang membuat undang-undang ini. Undang-undang ini sudah ada sebelum saya lahir. Dibuat oleh Presiden dan DPR. Pada saat itu Insinyur Soekarno presidennya. Masih berlaku nggak? Ya masih berlaku sampai sekarang. Jadi apa yang saya karang? Coba, saya tidak mengarang apa-apa. Terlihat Farhan Sabila tidak berada di pos security. Itu ada kepalanya pakai helm, melepas helm. Kemudian terakhir Prayogi menemui Farhan Sabila, jelas lah keterangan Farhan Sabila kan dia menemui Prayogi. Kan bukan saya yang mengatakan dia menemui Prayogi, dia sendiri yang ngomong. Lah ini CCTV-nya kok. Prayogi menemui Farhan Sabila, kemudian Prayogi lari membawa sesuatu pemberian daripada Kodir. Jadi Pak Sorbo, hentikanlah omong kosong Anda ini. Tidak semua orang bisa dibayar duit.
rakyat Indonesia ini bukan bodoh, Anda lah yang bodoh.